Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dia Hunsa Emma dengan NIM 231041023, Prodi Teknologi Pangan, Institut Teknologi B.J. Habibie. Dalam video ini saya akan menjelaskan sedikit tentang kesimpulan berupa inti-inti materi yang dapat saya tangkap dari materi-materi yang telah dipelajari serta contoh konkret bagaimana saya menerapkannya di kehidupan pribadi saya. Video ini juga sebagai pemenuhan tugas proyek mata kuliah wawasan cinta IPTEK dan INTAK dengan dosen pembimbing yaitu Bapak Alfian Triputra. Adapun materi yang akan saya bahas di sini terdapat 5 poin materi, yaitu cara kerja otak, memikirkan ulang pemikiran positif, menyelesaikan tugas atau get things done, psikologi persuasi, dan hukum tarik-menarik. Baik, langsung saja kita bahas yang pertama yaitu materi cara kerja otak. Dari materi yang diulas dalam buku Brain Rules oleh John Medina memberikan beberapa aturan penting terkait dengan cara kerja otak manusia. Adapun beberapa kesimpulan singkat yang dapat saya sebutkan dari buku tersebut antara lain, yang pertama yaitu berolahraga secara rutin dan melakukan pergerakan yang aktif memberikan efek positif yang amat besar bagi kesehatan otak, yang membuat jiwa dan pikirannya lebih bahagia, fresh, dan cerah. Yang kedua yaitu multitasking itu hanyalah mitos. Otak manusia bekerja secara sekuensial dan tidak pernah bisa dipaksa bekerja secara paralel, sehingga melakukan multitasking cenderung menurunkan produktivitas dan kualitas pekerjaan. Yang ketiga, otak manusia hanya bertahan untuk menaruh atensi maksimal 10 menit. Setelah itu, konsentrasi untuk menyimak turun secara signifikan. Yang keempat, ruang kantor yang dikelilingi dinding beton atau kubikel yang beku dan monoton dapat membuat otak lebih tidak kreatif. Yang kelima, stres yang terlalu banyak akan membuat otak lebih tualit dan mudah lemah. Yang keenam, kekurangan tidur sangat menurunkan kekuatan sel saraf otak sehingga minimalisasi tidur sangatlah penting. Yang ketujuh, sel saraf otak manusia bersifat plastis dan akan tumbuh menyesuaikan kebiasaan yang dilakukan. Jadi, keberlanjutan positif yang akan membantu otak menjadi lebih kreatif dan hebat. Adapun contoh yang biasa terjadi di kehidupan keseharian saya yaitu biasanya apabila saya sedang mengerjakan tugas tapi tiba-tiba merasa tidak fokus atau jenuh sehingga materi sudah tidak dapat masuk lagi, maka saya akan berhenti sejenak dan memberikan jeda sekitar 15 menit untuk membangun fokus perhatian kembali. Barulah setelah itu saya kembali mengerjakan tugas. Baik, kita lanjut materi kedua yaitu memikirkan ulang pemikiran positif. Di materi ini saya dapat menarik kesimpulan tentang metode WOOP atau With Outcome of Styles Plan of Action yang merupakan sebuah pendekatan berpikir positif yang didasarkan pada riset ilmiah. Metode ini terdiri dari 4 elemen. Yang pertama, wish atau keinginan, yaitu penerapannya dengan seseorang yang diminta untuk merumuskan keinginannya. Yang kedua, outcome atau hasil, di mana penerapannya yaitu dengan membayangkan hasil positif yang akan dirasakan jika keinginan tersebut terwujud. Lalu yang ketiga, obstacles atau hambatan, yaitu penerapannya dengan memikirkan hambatan-hambatan yang mungkin dihadapi. Dan terakhir, yang keempat, plan of action atau rencana aksi. Dalam penerapannya, kita disuruh menetapkan rencana aksi untuk mengatasi hambatan yang ada tersebut. Adapun contoh penerapan dalam kehidupan saya, yaitu ketika dimana saya mempunyai keinginan atau wish untuk menjadi lebih produktif dan tepat waktu. Kemudian, hasil yang ingin saya dapatkan atau outcome yaitu bisa menjadi lebih disiplin, menyelesaikan lebih banyak tugas dalam waktu singkat. Lalu hambatan yang biasa saya alami atau obstacles, yaitu kesulitan dalam mengatur waktu prioritas. Dan adapun rencana yang akan saya lakukan atau plan of action adalah dimulai dengan membuat jadwal saat prioritas jam dan menghindari penunda-nunda. Baik, selanjutnya materi ketiga yaitu menyelesaikan tugas atau get things done. Di sini kita juga dapat menyimpulkan tentang adanya sistem get things done yang memiliki 6 langkah, yaitu yang pertama, review daftar rencana aktivitas, yang dimana kita disuruh tinjau dan daftarkan semua aktivitas dan tugas yang ingin kita lakukan, terutama yang profesional dan pribadi. Yang kedua, klarifikasi atau clarify, yang dimana melakukan klarifikasi pada setiap rencana aktivitas atau tugas termasuk prioritas, hasil yang diharapkan, dan langkah selanjutnya. Yang ketiga, organisasi atau organize, yang dimana mengorganisir daftar rencana tugas dan aktivitas kita menggunakan matriks DO, schedule, delegate, dan eliminate. Selanjutnya yang keempat yaitu plan of action, membuat plan of action yang spesifik untuk setiap rencana kegiatan, mencakup apa yang akan dilakukan, kapan akan dilakukan, dan bagaimana akan melakukannya. Yang kelima, taking action, mengimplementasikan plan of action yang sudah disusun dan menggunakan waktu biological prime time untuk mengerjakan tugas-tugas yang kompleks dan membutuhkan daya pikir yang tinggi. Yang keenam, jadikan pelaksanaan aktivitas penting sebagai habit. Untuk menjaga kerja dan kegiatan penting, jadikan habit untuk melaksanakan aktivitas tersebut secara berulang dan otomatis. Adapun contoh yang biasa terjadi di kehidupan saya yaitu saat saya mendapatkan tugas kuliah secara bersamaan dan memiliki kegiatan yang harus dilakukan, maka saya pasti otomatis melakukan sistem getting things done ini, yaitu mengurutkan tugas dan kegiatan mana yang harus lebih prioritas untuk dilakukan dan mana yang bisa diwakilkan saja. Baik, kita lanjut ke materi keempat yaitu psikologi persuasi. Dari materi ini saya dapat menyimpulkan beberapa prinsip utama dalam ilmu persuasi yang dijelaskan, meliputi yang satu, prinsip reciprocity atau seseorang akan membalas budi kebaikan orang lain yang sudah pernah membantunya. Hal ini mirip dengan hukum karma, di mana kita harus memberikan kebaikan untuk menerima kebaikan. Kedua, prinsip social proof, orang itu mudah menghabiskan perilaku kebanyakan orang lain. Faktor ini mempengaruhi siapa dan bagaimana mereka berinteraksi satu sama lain. Yang ketiga, prinsip linking, kita lebih mudah tergerak untuk menjalin kerjasama dengan seseorang yang sudah familiar dan kita sukai. Faktor ini mempengaruhi kita untuk menyukai produk atau kandidat yang memang sudah kita sukai sejak awal. Yang kelima, prinsip authority, kita lebih percaya pada orang-orang yang memang memiliki otoritas seperti keahlian, jabatan, atau posisi yang menarik. Yang keenam, prinsip konsistensi, seseorang akan cenderung menunjukkan perilaku yang konsisten dengan perilaku sebelumnya atau keyakinan yang ada dalam pikirannya. Yang ketujuh, prinsip scarcity, efek kelangkaan yang disebabkan oleh produk atau layanan yang terbatas dalam jumlah atau waktu dapat memicu efek kelangkaan dan peningkatan animo.
Contoh konkret dalam kehidupan saya yaitu misalnya saya disuruh untuk membuat sebuah kelompok belajar di kelas, pasti saya akan otomatis memilih teman-teman dekat saya untuk sekelompok karena merasa lebih akrab dan lebih disenangi. Selanjutnya, materi terakhir yaitu hukum tarik-menarik. Kesimpulan dari materi ini adalah bahwa hukum tarik-menarik atau law of attraction menyatakan bahwa kemiripan menarik kemiripan. Kita memiliki kekuatan untuk menarik hal-hal yang berupa dalam hidup kita. Jika kita memikirkan hal positif, maka kita akan menarik hal positif dalam hidup kita. Begitupun sebaliknya, apabila kita memikirkan hal negatif, maka hal negatif pula lah yang akan kita tarik dalam hidup kita. Adapun contoh yang biasa terjadi di kehidupan saya yaitu saya selalu menyempatkan waktu untuk melakukan hobi atau kesenangan saya yang membuat saya merasa bahagia. Baik, itulah penjelasan singkat inti dari 5 materi yang pernah saya pelajari beserta contoh konkret bagaimana saya menerapkannya dalam kehidupan pribadi saya. Terakhir, kesimpulan menyeluruh yang dapat saya rangkum di sini yaitu otak manusia memiliki cara kerjanya sendiri dan tidak bisa kita paksakan untuk bekerja secara ekstra, dan kita harus selalu membiasakan perilaku positif untuk memengaruhi perkembangan otak. Metode WOP merupakan teknik berpikir positif yang efektif yang dapat membantu Anda mencapai impian yang Anda inginkan. Dengan mengikuti langkah-langkah dalam metode WOP, Anda akan lebih siap untuk menghadapi tantangan dan mencapai kesuksesan yang diinginkan. Dengan adanya sistem Get Until Done membantu kita mengelola waktu yang mengorganisir kegiatan kita yang lebih efektif. Ilmu persuasi melibatkan sejumlah prinsip psikologis yang dapat digunakan untuk memengaruhi pikiran dan perilaku orang lain. Dan penerapan prinsip-prinsip ini dapat ditemui dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bisnis pemasaran dan interaksi sosial. Dengan adanya hukum tarik-menarik, kita dapat mengatasi pikiran negatif dan fokus pada sisi positif kehidupan yang akan membawa dampak positif pada hidup kita. Baiklah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk banyak orang. Dan apabila ada kesalahan, kata, dan penyebutan, saya memohon maaf. Dimanapun kalian berada, selalulah menjadi yang terbaik dan berikan yang terbaik dari yang bisa kalian berikan. Saya Deon Sema, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you!